12 hari yang sudah kita rencanakan, kita akan melalui 3 sesi. Sesi pertama, sesi kedua, dan ketiga. Jadi tugas yang Bapak Ibu mulai kerjakan dari mulai bagaimana membuat garis besar isi media dari topik yang sudah dipilih mungkin nanti, ya, topik yang sudah dipilih kemudian dibuatkan GBIN-nya, kemudian jabaran materi dan naskah untuk multimedia interaktif yang nanti akan Bapak Ibu bangun. Ya. Di sini mudah-mudahan sudah ada hadir Bu Arita Megadumani yang nanti akan menjelaskan itu. Ya, coba cek, Ibu Arita sudah hadir? Terima kasih. Silakan, Bu. Pak Kusdiantoro, mohon maaf jika ada gangguan, langsung kasih tahu aja saya ya. Baik, silakan Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Bu. Mohon maaf ini ya, saya terlambat datangnya karena ada kegiatan juga. Salam kenal ya Bapak dan Ibu semua. Saya sudah mengenal Bapak Ibu dari LMS, tetapi belum bertemu wajah ya Bapak Ibu ya. Pernah sekali ya, waktu itu sekilas. Setelah itu ada gangguan juga di sayanya, jadi nggak full ikut ya, mohon maaf sekali. Bagaimana Bapak Ibu, sehat? Sehat Bu. Sehat. Bapak Ibu menikmati ya kelas online di LMS ya. Itulah kelas mandiri full online learning yang kita kembangkan untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu sebagai guru ya, pengembangan diri. Nah, Bapak Ibu, ini langsung aja ya Pak Kus ya. Ya, silakan langsung. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui mengenai iSpring ya dari Pak Kusdiantoro. Saya juga mengamati aktivitas dan pergerakan Bapak Ibu di kelas online. Sangat bagus sekali dan kami apresiasi atas kerja keras Bapak dan Ibu dalam mempelajari tentang iSpring ini. Nah, mohon maaf Pak Kus ya kalau misalnya di tengah-tengah saya harus meninggalkan dulu gitu ya kalau ada sesuatu hal yang penting. Baik Bapak Ibu. Nah, iSpring itu adalah salah satu multimedia yang bisa interaktif Bapak Ibu ya untuk kegiatan pembelajaran, dan menurut kami sangat menarik kalau Bapak Ibu bisa mengeksplornya lebih jauh. Nah, kemudian multimedia interaktif ini perlu Bapak Ibu eksplor lebih lanjut dan bisa dibuat hypermedia. Ya, di mana bisa dibuat di dalam website gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa dalam bentuk HTML5, bisa dibuat dalam Android seperti itu. Jadi sangat fleksibel sekali Bapak Ibu menggunakan multimedia ini untuk pembelajaran. Nah, untuk membuat suatu media pembelajaran itu Bapak Ibu perlu ada perancangan di dalamnya. Bapak Ibu barangkali sudah melalui sesi 1-2 ya. Itu ada Azure, itu diawali dengan analisis hingga ke evaluasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu jika akan membuat media itu tidak langsung membuat, tetapi harus menganalisis dulu karakteristik materinya seperti apa, analisis kurikulumnya seperti apa, analisis peserta didiknya seperti apa. Azure ya. Ada Bapak Ibu udah mempelajari tentang Azure, membuka LK tentang Azure udah ya di LK 1? Sudah Bu. Jadi dari analisis itu Bapak Ibu merancang. Sudah tahu KIKD-nya, tujuan pembelajarannya apa. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa memilih media yang tepat. Nah, dalam hal ini kita sudah tentukan iSpring kan ya. Nah, iSpring-nya mau bentuk seperti apa? Itu ditentukan dari karakteristik materinya. Tentunya materi asam basa akan berbeda dengan materi 3 dimensi molekul misalnya ya, dan sebagainya. Ya. Nanti lihat lagi LK-nya. Kemudian ada yang namanya garis besar isi media, ada yang namanya jabaran materi, dan ada yang namanya naskah. Kok ribet banget ya? Nah, garis besar isi media itu Bapak Ibu bisa rangkum saja ya
Di situ berdasarkan KIKD atau kalau sekolah penggerak itu capaian belajar. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, nggak apa-apa ya, kita fleksibel aja ya Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, ada yang sudah membaca tentang ASUR? Apa itu singkatan dari ASUR coba? Bu Mega silakan. Bu Mega katanya kayaknya mau mengungkapkan, silakan Ibu. Ya, ASUR Mm-mm. karena dia bahasa Inggris semua, A-nya, S-nya itu bahasa Inggris semua, Bu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan tuh ya kita melihat dulu materi pelajaran kita itu seperti apa, seperti itu kan. Terus media apa yang tersedia, kemudian bagaimana siswa kita bisa menyampaikan materi itu ke siswa. Yang terakhir itu kira-kira siswa menggunakan media yang sudah kita buat itu bagaimana, seperti itulah kira-kira, Bu. Ya, kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Coba. Saya sambil share, boleh ya, Pak Kus? Boleh? Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, langsung aja ya, Bapak dan Ibu. Jadi, ini sudah terlihat hasil share-nya? Sudah Ibu, sudah. Sudah ya. Jadi, begini Bapak Ibu, model itu berbagai macam. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan media, bisa menggunakan model ADDIE atau ADI, ya bisa dicatat lah ya Bapak Ibu sedikit-sedikit. Bisa menggunakan model ASURE atau ASSURE dan model-model lainnya ya. Untuk media iSpring ini, saya rasa menggunakan model ASURE lebih mudah kepada Bapak dan Ibu ya, tidak terlalu kompleks karena kita targetnya itu kan media. Nah, kecuali jika medianya sudah gabung di dalam model pembelajaran, maka Bapak Ibu bisa menggunakan model ADDIE itu ya. Nah, kalau ini kan kita ini fokus dalam suatu media ya. Jadi tidak integrasi dalam model. Jadi maksudnya Bapak Ibu jika ingin melakukan penelitian media di dalam model pembelajaran ya secara kompleks dan umum, itu Bapak Ibu bisa menggunakan model ADDIE atau ADI. Nah, sedangkan Bapak Ibu fokus saja di medianya, berarti lebih mudah itu menggunakan model ASURE. Nah, A itu Bapak Ibu A itu adalah analisis pembelajar ya. Nah, ini analisis pembelajaran ini Bapak Ibu ada beberapa subkomponen ya. Jadi tidak hanya karakteristik peserta didik. Nah, jadi sebenarnya sebelum ada Merdeka Belajar ya, kita ini pengembang teknologi pembelajaran itu sudah banyak menerapkan pengembangan media atau model itu harus berdasarkan karakteristik peserta didiknya gitu ya, karena di teori-teori yang digunakan di luar sana sudah ke arah sana gitu ya. Yang betul itu begitu, hanya kita sering melupakan kebutuhan peserta didiknya kan. Nah, sebelum Merdeka Belajar ini sering sekali guru-guru itu menargetkan ke KKM ya, menargetkan ke nilai gitu. Jadi seringnya lebih ke kognitif jadinya gitu. Anak-anak diminta baca, diminta ngerjain soal gitu ya. Lalu ujian seperti itu atau tugas gitu ya. Nah, sebaiknya harus dilakukan analisis diagnostik atau analisis karakteristik umum. Lihat peserta Bapak Ibu laki-laki atau perempuan, usianya berapa. Kemudian, halo, mungkin Halo. yang lain bisa di-mute ya. Nah, kemudian tingkat perkembangannya seperti apa, budaya di Bapak Ibu, lingkungan di pegunungan akan berbeda dengan lingkungan di pantai, ya, di lingkungan di gunung atau di kota. Kemudian faktor sosial, ekonomi, etnik, ya, ada yang masuk internet, ada yang tidak masuk internet. Nah, kebetulan Bapak Ibu
Nah, kebetulan Bapak Ibu, iSpring ini bisa dilakukan secara online, bisa dilakukan secara offline. Ya, nanti Pak Kusdiantoro akan lebih spesifik lagi di bagian media ya, kapan kita bisa offline dan online, karena kebutuhan guru-guru di Indonesia itu sangat beragam. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau masyarakat kota atau sudah siap internet, ya lebih baik online saja ya, langsung memanfaatkan dunia internet. Tetapi kalau yang tidak ada akses internet, tentunya bisa menggunakan offline. Offline-nya bentuknya seperti apa, gitu ya. Nah, faktor sosial, ekonomi harus diperhitungkan juga. Kemudian spesifik entry kompetensi, mendiagnosis kemampuan awal pembelajar. Jadi Bapak Ibu, jika membuat media itu harus memperhatikan nih, misalnya mau iSpring-nya tentang titrasi asam basa. Tentunya ada prasyarat yang harus dikuasai siswa kan. Misalnya pengenalan umum asam basa itu apa gitu ya. Jadi kan nggak langsung tiba-tiba mereka diminta titrasi kan ya. Harus dicek dulu kemampuan awalnya seperti apa. Nah, itu dikategorikan sama Bapak Ibu di kelompok-kelompokkan. Nah, kelompok-kelompok yang kemampuannya rendah, kemampuannya sedang, dan kemampuannya tinggi, itu akan mengalami treatment yang berbeda. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa saja nanti diimplementasi menggunakan learning style atau gaya belajar. Nah, yang audio seperti apa, visual seperti apa. Jadi Bapak Ibu sebaiknya menggunakan instrumen dulu, dianalisis dulu kelasnya Bapak Ibu. Ya, mungkin ini kan dengan kami misalnya ada model ya, satu kelas. Bapak Ibu ini suara saya jelas nggak ya? Jelas Bu. Nah, jadi Bapak Ibu itu analisis kelasnya ya, tentukan aja karena ini latihan kita ya, belum global. Bapak Ibu pilih satu kelas, nanti akan diimplementasikan setelah diklat ini misalnya ya. Pilih kelas A misalnya. Kelas A ini Bapak Ibu analisis nih. Perempuannya berapa, laki-lakinya berapa, budayanya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Ya, kemampuan rendah. Kemudian sukanya apa? Audio, visual, kinestetik. Nah, berarti kalau ada kinestetiknya, berarti Bapak Ibu harus mengelompokkan yang kinestetik seperti apa. Ya, bisa menjadi jadi iSpring-nya bisa kombinasi dengan kegiatan kinestetik. Nah, bisa seperti itu. Jadi saya jelaskan ini supaya Bapak Ibu ketika merancang media itu jelas. Anak saya itu butuhnya apa? Audio visual, kinestetik misalnya. Oh, berarti di dalam media yang saya akan buat harus ada audio, harus visualnya harus baik, dan perlu ada aktivitas tertentu. Misalnya tadi Pak Gus ada puzzle-puzzle dihubung-hubungkan, itu kinestetik juga masuk, dia bergerak kan ya. Jadi di iSpring ini Bapak Ibu bisa memaksimalkan, mengoptimalkan gaya belajar anak ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketika membuat media itu hanya gambar aja kayak PowerPoint ya. Jangan seperti itu. Karena sayang ya, fitur-fiturnya sangat banyak. Kemudian kelemahan dan kelebihan anak silakan dituliskan di sini sebagai catatan Bapak Ibu. Suara luar masuk nggak Pak Pus? Ya masuk, tapi nggak apa Bu. Masih jelas ya? Masih jelas. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu berdasarkan pola ABCD ya Bapak Ibu. ABCD itu apa? A-nya audience, audiensnya siapa? Peserta didik. B-nya behavior atau tingkatan. Ya, perilaku anak yang mau dicapainya seperti apa. Kemudian kompetensi. Bapak Ibu harus lihat di kurikulum 2013 kompetensi yang mau dicapai apa? Saya asam basa. Keterampilan pengetahuannya apa? Keterampilan kompetensi keterampilannya apa? Kompetensi pengetahuannya apa? Itu selalu beriringan Bapak Ibu. Contoh ya. Pada 3 itu misalnya menganalisis ya, menganalisis suatu zat misalnya ya, di dalam tumbuhan misalnya ya. Kemudian untuk keterampilannya misalnya membuat poster atau membuat karya hasil percobaan misalnya. Nah, itu tuh 2 kompetensi itu tuh harus dikuasai oleh anak. Gimana caranya? Berarti melalui aktivitas-aktivitas yang ada di dalam media Bapak Ibu. Jadi itu diperhitungkan Bapak Ibu ketika merancang. Jadi bukan hanya teori misalnya baca.
jangan apa ya namanya, lebih baik tidak memindahkan tulisan plug gitu ya langsung ke bahan tayang atau slide iSpring. Itu sayang sekali gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus mengkombinasikan antara teori, tanya jawab, diskusi, mengkombinasikan dengan permainan, mengkombinasikan dengan lagu ya. Jadi multi talents ya. Jadi semuanya digado-gado tapi berurutan. Maksudnya alurnya kelihatan, tidak sembarang dimasuk-masukkan juga gitu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu adanya audience, behavior, competence, dan degree. Tingkatannya apa? Contoh, melalui model pembelajaran discovery learning, misalnya ya, dengan pendekatan STEM atau dengan pendekatan inquiry, misalnya ya, peserta didik dapat kompetensinya apa, tujuannya apa, itu sangat penting karena harus ada capaiannya. Meskipun Merdeka Belajar kita ada koridornya. Kalau yang sekolah penggerak itu tulisannya adalah capaian belajar ya istilahnya. Kalau yang masih pakai kurikulum 2013 yaitu KD 3, KD 4 ya Bapak Ibu ya, disesuaikan. Bapak Ibu sekolahnya pakai apa ya. Nah, capaian belajar itu penting karena itu rambu-rambu Bapak Ibu mengajarkan, saya menganalisis. Nah, jangan sampai KD-nya capaian belajarnya menganalisis, tapi Bapak Ibu hanya melakukan perhitungan-perhitungan. Tidak ada daya nalar anaknya itu tidak dikeluarkan. Nah, kami harapkan, saya sama Pak Kusdiantoro harapkan, di dalam membuat media itu dapat memunculkan pembelajaran abad 21. Bapak Ibu kan udah belajar ya di sesi pertama tentang pendidikan abad 21. Berpikir kritisnya munculkan. Kemandiriannya munculkan. Misalnya puzzle-puzzle tadi, yang Pak Kusdiantoro ini kan, itu bisa meningkatkan daya kreativitas anak, kritis anak ya. Jadi Bapak Ibu harus merancang juga nih jenis pertanyaannya seperti apa. Pertanyaan stimulus atau pemantiknya itu seperti apa. Gitu ya. Nah, itu. Jadi untuk tujuan pembelajaran harus ada sasarannya, misalnya peserta didik diharapkan dapat apa gitu ya. Karakter yang mau diangkatnya bagaimana gitu ya. Nah, kecepatan belajar peserta didik juga perlu diperhitungkan. Jangan sampai Bapak Ibu udah jago bikin iSpring, soalnya banyak banget misalnya ya di iSpring-nya. Nanti anak-anak juga jenuh ya, misalnya bentuknya soal semua atau bacaan semua ya. Jadi harus diperhatikan kecepatan belajar peserta didik. Diberi juga tenggang waktu mereka membaca media itu jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit ya. Jadi Bapak Ibu harus mengenal kelasnya. Ya, mengenal dulu kelasnya. Lalu strategi pembelajaran S ya, assure kan S itu standar atau menentukan standar tujuan. Kemudian select strategi. Jadi memilih strategi dan teknologi media dan bahan ajar. Strategi pembelajarannya mau seperti apa? Ya. Meskipun pakai media iSpring tetap activity dilakukan. Mau luring tetap digabung dengan diskusi misalnya ya. Mereka activity di iSpring, tapi kan tetap ada misalnya percobaan atau tetap ada diskusi Bapak Ibu mengambil stimulus kasus apa, fenomena apa di alam gitu kan ya. Jadi tetap ada diskusi. Kalau daring gimana? Nah, kalau daring berarti harus ada forum diskusi. Bapak Ibu harus membuat forum diskusi di kelas LMS-nya. iSpring itu hanya media saja, media hypermedia saja. Tetapi kelas learning management systemnya Bapak Ibu perlu bangun, mau di Google Classroom boleh ya, nanti disematkan di situ, atau punya web edukasi, website ya boleh. Jadi punya wadahnya, wadah kelas belajarnya tuh apa gitu. iSpring tuh di dalamnya gitu ya, media di dalamnya. Kemudian memilih dan mengubah merancang materi. Nah, Bapak Ibu itu juga perlu memilih materinya apa tadi ya, merancang materinya seperti apa. Misalnya tentang asam basa ya, Bapak Ibu kan nggak tiba-tiba mengambil copy paste dari buku teks, misalnya buku teks yang kaku itu, misalnya ya, bacaannya kaku, Bapak Ibu pindahkan langsung tanpa modifikasi. Nah, itu tidak memerlukan perancangan. Yang bagus itu menggunakan perancangan.
Misalnya ya, kayak tadi puzzle-puzzle yang Pak Kusdiantoro itu isinya materi sebenarnya, misalnya ya. Jadi diubah ke dalam bentuk permainan puzzle. Bapak Ibu ingin anak supaya mereka tahu bedanya asam dan basa, misalnya ya. Kalau odol itu asam apa basa, misalnya ya. Atau air soda itu asam atau basa. Tapi melalui permainan misalnya, kayak gitu ya, kebayang ya. Jadi harus dirancang materinya, tidak teks banget gitu ya Bapak Ibu ya, tidak kayak buku teks gitu. Lalu Azure U-nya teknologi media dan bahan ajar. Kemudian required learning partisipasi, mengembangkan partisipasi peserta didik. Jadi dalam membuat iSpring itu Bapak Ibu perlu memperhatikan partisipasi peserta didik. Ya, partisipasinya apa? Contoh dengan activity quiz ya, atau drop and drag tadi Pak Kus misalnya ya, atau dengan lagu-lagu, kemudian ada isian, mereka isi kuis-kuis ya. Jadi mereka itu beraktivitas dalam iSpring itu, tidak hanya membaca. Membaca termasuk aktivitas. Nah, tetapi monoton kan Bapak Ibu kalau membaca saja, berarti Bapak Ibu harus mengembangkan partisipasi peserta didik. Keterampilan apa yang akan dikembangkan? Bapak Ibu tulis di sini. Berpikir kritis, komunikasi misalnya ya. Kemudian kreativitas ya, atau kemandirian atau apa? Ya, Bapak Ibu udah belajar tentang pendidikan abad 21. Nah, disinilah Bapak Ibu kembangkan ya melalui aktivitas diskusi misalnya ya. Kalau di iSpring mungkin tidak ada diskusi, berarti nanti di learning management sistemnya di iSpring mungkin dengan kuis interaktif ya, atau gabung dengan pengamatan video. Di iSpring itu bisa Bapak Ibu masukkan video. Nanti di situ ada Bapak Ibu bikin pertanyaan dari video itu. Ya, jadi anak-anak tuh mengamati video terus harus jawab pertanyaan. Itu kan activity. Apa yang dikembangkan di situ? Dia bisa belajar mengamati, dia bisa belajar menganalisis ya, dan mengungkapkan sesuatu, membuat keputusan berdasarkan pengamatannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang keenam itu adalah evaluasi dan revise. Jadi penilaian peserta didik. Jadi perlu utuh ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga perlu menilai hasil belajar dan proses mereka. Bagaimana caranya gitu ya. Ini lebih ke dalam learning management systemnya, kelas online-nya. Dari itu nanti iSpring juga bisa Pak Kus tadi ya, kuis-kuis yang bisa kekirimkan ke email juga bisa. Itu dalam bentuk evaluasi. Lalu teknologi media yang digunakan itu bisa diuji coba dan direvisi. Ya, jadi ini adalah suatu model pengembangan media dimulai dari analisis sampai evaluasi, kemudian jika ada perbaikan maka akan direvisi kembali gitu ya, ada uji coba. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang Azure Bapak Ibu? Ibu, saya Siti Anjar mau nanya. Ya, silahkan Ibu, Ibu Anjar. Ini yang tadi evaluate itu berarti untuk yang evaluate nggak perlu diisi dulu ya Bu ya untuk di 31 itu ya? Karena kan belum. Kenapa? Karena apa? Karena kan belum bikin medianya, berarti untuk yang memperbaiki strategi dan revisinya itu berarti belum diisi ya Bu ya pas ngumpulin tugas. Ya, kalau revisi mah belum ya, tetapi penilaian peserta didik hasil belajar prosesnya bisa diisi, dirancang. Mau seperti apa, misalnya pilihan ganda, campur uraian atau apa ya, prosesnya bisa dalam bentuk penilaian kinerja misalnya ya, di luar iSpring ya. Kalau kinerja kan susah ya kalau di iSpring. Kayak gitu Bu, jadi tetap dirancang nantinya seperti apa perancangannya. Kalau revisinya ya revisi penilaian aja gitu ya. Belum diisi memang. Tapi ditulisnya revisi untuk penilaian saja gitu ya Bu ya. Paham nggak maksud saya? Jadi sudah dirancang duluan gitu di awal bahwa ini akan ada revisi jika ada perbaikan, jika ada kesalahan atau kekurangan gitu ya.
Oh iya, Bu. Berarti yang diisi penilaian peserta didik itu kita mau merancangnya penilaiannya seperti apa. Untuk Betul. yang menilai dan memperbaiki strategi itu diisi nanti aja gitu ya, Bu. Oh, bisa ditulis dulu. Oh, nantinya akan ada revisi setelah uji coba, misalnya seperti itu. Hanya kalimat aja. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada, sudah cukup ya? Mohon maaf Mbak Rita, apakah Ya. nanti contoh untuk GBIM-nya apakah di-share atau tidak ya? Oh iya, ini mau saya share kalau nggak ada yang bertanya lagi. Oh, oke. Ya, makasih Bu. Ya, saya share ya. Bentar, saya buka dulu. Bukan PA ini sebagai lembaga untuk mengingatkan para kepala sekolah dan mengawasi surat tugasnya. Itu yang pertama. Ibu maaf, balik lagi ke Boleh. tadi. Itu yang kecepatan belajar tulis berapa JP aja gitu ya, Bu ya? Kenapa? Gimana? Ulangi. Yang kecepatan belajar peserta didik tulis berapa jam pelajaran aja gitu ya? Oh, bukan. Kalau kecepatan uraian, Ibu. Misalnya, misalnya siswa saya terdiri dari 2 kecepatan belajar ya. Ada yang lambat, cara belajarnya harus dikasih penguatan gitu ya, atau ada yang belajarnya cepat. Misalnya ini uraian aja, cerita aja. Misalnya belajarnya cepat, maksudnya dengan baca buku aja dia udah paham. Itu kan cepat banget ya belajarnya ya, mandiri ya. Ada yang harus dituntut sama ibu sampai harus dijelaskan gitu ya, anaknya nggak ngerti-ngerti. Itu kan berarti lambat cara belajarnya. Jadi di kelas ibu tuh ada berapa kelompok cara belajarnya, kecepatan belajarnya. Bisa tergolong cepat, misalnya itu terserah aja. Ada sangat cepat, sedang, atau cukup, sangat lambat, atau bahkan cuma 2 kategori misalnya ya. Cuma cepat dan lambat. Itu terserah aja sih Bu. Gimana kelasnya. Berarti yang di assure ini kebanyakan intinya kenyataan di sasaran kelasnya. Betul. Dan kita Betul. Nanti kan iSpring ini akan diuji coba ya Pak Kus ya. Jadi kalau udah selesai, nanti diuji coba ke anak gitu ya. Nanti bentuknya seperti apa gitu. Kan harus sesuai target. Kalau misalnya anaknya lambat banget, misalnya ya cara belajarnya, ibu kan di iSpring jangan terlalu high gitu kan levelnya, cara mengajarkannya, how to delivernya itu. Ya, paham nggak maksud saya? Iya Bu. Ya. Nah ini Bapak Ibu garis besar isi media ya. Ini tuh ada kompetensi inti. Bapak Ibu ambil dari dari kurikulum 2013 Permen 37 ya. Sudah ada di materi tuh saya nggak hafal sesi berapa. Ada di folder ya Pak Kus ya. Sesi 1 gitu ya. Di situ ada KI. Bapak Ibu tinggal searching aja materinya, misalnya materi molekul ya, tinggal Ctrl F molekul gitu kan. Sesuai nggak tuh bagiannya kelas berapa, semester berapa, itu harus jelas ya. Ini cara menyusun rancangan, nantinya enak ke RPP-nya gitu. Ya, kemudian KD. Bu, gimana kalau saya sekolah penggerak? Nah, kalau sekolah penggerak udah nggak pakai KI KD. Langsung aja capaian belajar gitu. Capaian belajarnya apa gitu ya, turunannya bagaimana, ATP, alur tujuannya ya. Yang sekolah penggerak kan berbeda, tapi kalau yang kurikulum 2013 ini masih pakai KIKD ya. Kemudian tentukan indikator kompetensinya. Indikator kompetensi itu turun dari tujuan atau kompetensi dasar ya, pakai kata operasional. Bapak Ibu kan tahu ya taksonomi belum revisi. Kalau nggak tahu, searching di Google itu udah umum ya. Guru harus tahu yang namanya taksonomi belum revisi. Itu adalah daftar kata kerja operasional. Ya, kalau di sini nggak ada, Ibu searching di Google. Contoh ya, kalau kompetensi dasarnya memahami, nah kata memahami itu kan sulit diukur ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ngukurnya adalah pakai kata operasional. Memahami itu misalnya lewat menjelaskan, lewat mendeskripsikan gitu ya.
Seperti itu. Kalau di C4 misalnya menganalisis indikator kompetensinya apa? Mau menganalisis lagi atau membedakan atau menghubungkan, ya. Itu ada di tabelnya ya Bapak Ibu, di tabel taksonomi belum revisi. Jadi kata kerja operasional itu adalah kata kerja yang mengawali suatu kalimat sehingga activity itu bisa terukur dan dinilai oleh Bapak Ibu gitu. Memperjelas dari kompetensi dasar. Yang sekolah penggerak gimana? Sekolah penggerak juga ada indikatornya. Ya, diturunkan dari capaian pembelajaran. Seperti itu. Susah Bu? Enggak susah. Tinggal dicari sepadannya. Kan KD-nya udah ada ya di kurikulum ya. Cari kata sepadannya yang bisa diukur. Kalau memahami kan sangat luas ya. Kita nggak bisa mematok dia udah paham atau enggak. Tapi ketika dia menjelaskan, kata menjelaskan, kita tahu, oh si anak ini bisa menjelaskan, berarti dia dianggap paham. Gitu. Dia bisa menghubungkan satu fenomena ke fenomena lain, membandingkan fenomena 1 dengan fenomena 4, berarti dia menganalisis kan sesuatu bernalar. Nah, itu ya. Kemudian pokok-pokok materi, misalnya di asam basa itu, pokok materinya adalah pengenalan misalnya ya, indikator gitu ya, komponen besarnya. Hanya itu aja. Jadi GBM itu mudah. Hanya mengambil inti dari proses belajar apa yang akan dimasukkan ke dalam media. Gitu ya. Nah, bagian bawahnya kan nanti ada pendahuluan, isi penutup nih. Nah, di pendahuluan kira-kira ada foto enggak? Ini tinggal tulis aja, misalnya ada. Misalnya di pendahuluan, misalnya ada ya. Saya nggak bisa ngetik. Misalnya ada ya di pendahuluan. Fotonya berupa apa? Misalnya foto Coca-Cola ya, atau foto soft drink, atau foto buah jeruk misalnya ya. Ini kita udah membayangkan medianya. Nanti di medianya, jadi media itu, dalam membuat media itu, kalau dalam alur pembelajaran itu ada pendahuluan, ada inti dan penutup. Si siswa belajar utuh dalam KD. Sebenarnya nggak perlu utuh juga nggak apa-apa sih yang namanya media. Tetapi karena kita gabungkan dengan yang namanya proses belajar anak, maka dibuat pendahuluan, isi dan penutup. Ya, di situ Anda bayangkan Anda membuat media nih. Awalnya apa nih? Misalnya yang menarik nih, video atau gambar-gambar dari kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kalau mau membahas korosi, berarti gambar-gambar pagar berkarat misalnya ya, atau mobil berkarat seperti itu. Nanti anaknya ditanya ini gambar apa ya. Misalnya ya, hubungkan dengan hujan asam, misalnya seperti itu ya. Jadi pendahuluan itu hal-hal sesuatu yang kontekstual, menarik, mengawali supaya anak itu siap belajar gitu ya. Dengan rasa ingin tahu yang akan dimunculkan di pendahuluan sama Bapak Ibu gitu ya. Animasi boleh aja misalnya. Oh, aku mau ada animasi ya, bentuknya pautun misalnya ya, atau animasi bentuknya suara pakai lagu misalnya ya, ditulis aja animasi tulisan misalnya ya, pembuka selamat datang misalnya Bu Mega, halo saya Bu Mega. Kalau ice cream gitu, halo Pak, mau pakai karikatur mau pakai foto ibu terserah ya misalnya, berarti kan ada foto saya misalnya. Halo, saya Bu Mega, guru kimia misalnya, ini akan menjelaskan, kamu tahu kan tentang hujan asam misalnya ya. Nah, itu di situ apa yang mau terlibat? Gambar, foto, animasi. Apakah interaktif misalnya? Kalau interaktif misalnya Ibu pengen pakai menu-menu di depan, misalnya pendahuluan ya. Berarti kan interaktif. Ya, tampilan interaktif itu ada misalnya menu-menu yang diklik akan terhubung ke slide lain misalnya. Ini gambaran besar saja kalau di GBIM itu. Video misalnya video hujan asam misalnya, atau video video bahwa air bersoda itu bisa membuat karat misalnya ya. Itu kan fenomena-fenomena kontekstual. Jadi kalau IPA itu harus kontekstual ya Bapak Ibu ya, harus dihubungkan dengan hal-hal yang dekat dengan kita. Jadi jangan langsung tiba-tiba
asam basa adalah gitu ya. Jangan begitu ya Bapak Ibu, tetapi dari sesuatu yang dekat. Dibuat mudah anak itu belajar ya, jangan jadi dibuat susah gitu ya. Dibuat mudah, simple, terus digabung dengan audio, visual ya, activity ya. Jadi ini mah gambaran. Jadi bisa jadi Bapak Ibu ini berubah. Bapak Ibu punya rancangan sekarang ya. Terus tiba-tiba saat membuat itu ada perubahan. Tidak sesuai baku seperti yang dirancang di sini, nggak apa-apa gitu ya. Ini hanya rancangan awal. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian latihannya apa? Misalnya latihan ini bersifat formatif. Artinya formatif itu tidak mempengaruhi nilai akhir siswa. Sekarang itu proses pembelajaran itu, yang penting adalah proses, bukan hasil akhir. Bukan kognitif yang dipentingkan, tetapi proses mereka belajar. Paham nggak? Ya, dengan latihan-latihan, berbagai kuis di iSpring itu kan kuisnya banyak Bapak Ibu ya, berupa games-games gitu ya. Nah ini mau bentuknya apa? Misalnya latihan dengan games, misalnya 5 pertanyaan bervariasi, misalnya ya, puzzle, menjodohkan, misalnya ya, atau video bergambar, video pertanyaan, bisa saja ya. Kemudian tesnya perlu juga kita mengetes kognitifnya, gitu ya. Misalnya berapa 10 soal pilihan ganda di akhir, ya misalnya. Mau ada tugas nggak? Nah, misalnya ada tugas nanti dilingkan dengan LK, boleh gitu ya. Atau tugas tugas mereka membuat media lain, boleh gitu ya. Referensinya apa? Jadi asam basa ini referensinya apa, Bapak Ibu ya? Bukunya pakai apa gitu ya. Jadi kan nggak ngarang juga gitu, ada dasarnya. Itu GBIM ya. Kemudian satu lagi adalah JM. Kalau JM itu jabaran materi. GBIM paham ya, itu hanya gambaran besar aja, Bapak Ibu hanya KD, paling yang bikin indikator aja. Kemudian bayangan-bayangan Bapak Ibu berimajinasi media apa yang akan saya rancang nanti, yang saya akan buat nanti, pengen ini deh. Terlepas bisa bikin atau enggak ya, jangan pikirkan saya bisa bikin atau enggak, kan belum berkecimpung dalam membuat kan. Ini baru bayangan cita-cita Bapak Ibu nih. Aduh, kayaknya keren banget nih ya pakai video X misalnya ya. Wah, ini keren banget nih pakai saya misalnya karikatur saya nih. Aku punya karikatur terus mulutnya cuap-cuap kayak tadi Bu Mega, cuap-cuap karikatur, kepalanya besar, kakinya kecil. Terus memperkenalkan diri, kemudian tiba-tiba muncul buah-buahan gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini jabaran materi ya, saya singkat aja ya, karena buru-buru juga. Ini jabaran materi. Jabaran materi itu jabaran dari materi Bapak Ibu. Misalnya asam basa, berarti Bapak Ibu akan cerita tentang asam basa di sini. Bapak Ibu bisa pakai materi yang sudah ada. Guru-guru itu biasanya materinya banyak. Jadi tinggal pindahkan ke sini, tapi diubah dalam bentuk bahasa media ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan Bapak Ibu misalnya cari buku kelas 10 terus dimasukkan ke sini, bukan. Tetapi materi yang ada di buku Bapak Ibu ubah ke dalam bentuk bahasa media. Ya, misalnya kayak gini. Contoh ini udah ada contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pendahuluan. Nah, nggak harus sama ya, nggak harus sama. Misalnya ada video pengantar dari pengampu, ya dari ibu, gitu guru, ada selamat datang, ini ditulis aja. Nanti sumbernya harus dimasukkan ya. Kalau ada video dari YouTube, misalnya video YouTube asam basa atau hujan asam ya, atau perkaratan pada besi misalnya, itu sumbernya apa? Kemudian indikator kompetensi itu ambil dari yang tadi GBIM, jadi udah nggak perlu mikir lagi, copy paste aja. Uraian materi itu adalah garis besar materinya tentang apa? Ya kan dari bahan ajar ada ya, tinggal masukkan aja rangkumannya. Hanya ini dikombinasikan kalau mau ada video, mau ada kuis interaktif gitu ya, ini boleh. Ini bebas kok Bapak Ibu, asalkan diisi sampai evaluasikan. Tadi evaluasi hanya saja 10 soal ya. Nah di sini silahkan dituliskan. Nah ini soalnya misalnya, kenapa Bu capek-capek buat? Nah nanti ini memudahkan Bapak Ibu membuat media. Jadi ketika membuat media Bapak Ibu udah punya bahannya. Tinggal dikopikan saja ke dalam iSpring. iSpring itu kan alat aja gitu, jadi masukkan aja. Paham ya Bapak Ibu ya? Misalnya ini ada ABCD, ini apa? Ini ginjal, ini usus ya. Nah kemudian satu lagi adalah naskah. Kalau naskah itu bahasa udah masuk bahasa media.
Ya, ini namanya ganti aja Bapak Ibu ya. Ini bekas dulu. Ini Pak Kusdiantoro ya masukkan atau kosongkan, dikosongkan juga nggak apa-apa ya. Ini bekas dulu gitu ya. Nah ini judulnya apa ya? Tujuannya apa? Sasarannya apa? Sinopsis itu menggambarkan medianya itu akan bagaimana bentuknya. iSpring yang saya buat ini untuk misalnya untuk membuat interaksi ke siswa tentang bla 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 bla. Ini cerita tentang media yang menceritakan iSpring yang Bapak Ibu akan buat ya, sinopsis namanya. Kalau ingin lebih dalam lagi, apa itu sinopsis? Googling aja. Zaman sekarang kalau belajar itu jangan satu sumber ya Bapak Ibu ya. Pak Kus sama saya itu hanya memandu saja. Kalau Bapak Ibu ingin lebih pintar, itu Bapak Ibu lebih terampil, itu Bapak Ibu searching kemana-mana ya. Sekarang itu abad 21, jadi sumber belajar bisa dari mana saja dan kapan saja. Pokok materi, ya uraian materi ambil dari jawaban materi, copy paste aja ke sini, lebih mudah disingkat, dibuat singkat. Nah ini baru naskah media. Di sini naskah media misalnya di pendahuluan, di sini mau ada menu ya, misalnya ya. Nah kayak gini contohnya. Bapak Ibu kalau kesulitan, buat aja contoh seperti ini ya, bikin mau ada menu nantinya, terus ini pakai cover ya, ini ditambah cover dari sekolah Bapak Ibu ya, cover logo sekolah Bapak Ibu, karena ini kan buatannya Bapak Ibu, kita nggak mau mengklaim ya, nah, tapi kita pengkaji media dan materi gitu ya. Nah di sini pendahuluan adalah cover. Ya, ini dibuat aja nanti di cover supaya seragam semua. Nah, di sini apa judulnya? Gitu ya. Nah, di dalamnya kreasi Bapak Ibu sih, ini hanya memandu ya, tapi ini cover itu wajib ya untuk identitas. Nah, di sini itu covernya apa? Ini menu selalu hadir. Jadi ini ceritanya setiap karya Bapak Ibu, tiap slide itu dibuat menu ya. Ini adalah anjuran kami, tapi kalau Bapak Ibu punya kreasi yang lain, itu diperbolehkan juga gitu ya. Ini kan contoh ya. Nah ini keterangan tampilan, misalnya tampilannya mau kayak apa? Tampilan itu adalah yang kelihatan sama orang. Misalnya pertama muncul judul dulu ya, misalnya bergantian huruf T-nya dulu, kayak laser misalnya tek, misalnya termokimia atau langsung termokimia pakai klip ya, itu tampilan namanya. Kalau keterangan media, misalnya medianya bisa jika diklik, misalnya bersuara, misalnya ya. Keterangan media, misalnya di sebelah kiri terdapat tombol-tombol menu, di mana jika menu itu diklik, maka akan terhubung ke slide berapa dan akan bersuara, misalnya ya. Kayak gitu. Jadi nanti ini mah kreasi dari Bapak Ibu nanti ketika akan membuat, itu dirancang dulu sehingga nanti yang membuatnya akan lebih jelas melihat naskah. Gitu ya. Nah kayak gini, belum tentu nanti ketika di iSpring-nya bisa jadi ini gambarnya berbeda ya. Yang penting ini pengantarnya misalnya ada gambar-gambar kontekstual, jadi tinggal memindahkan saja. Nih Bapak Ibu nanti dengan jeli ya melihat keterampilan tampilan itu contohnya seperti apa ya. Keterangan media seperti apa. Nah ini itu untuk mempermudah Bapak Ibu saat membuat media, jadi tinggal dibuat aja sesuai perintah yang di sini. Gitu Bapak Ibu. Nah, oke, itu adalah yang saya bisa share kepada Bapak Ibu terkait Asur, JBIM, JM dan naskah ya. Silakan jika ada pertanyaan sebelum saya akhiri bagian tentang perancangan. Sudah cukup jelas ya, hanya ikuti perintahnya aja di situ. Ibu maaf mau memastikan saja. Ya. Jadi kan ini kan kita buatnya pas perancangan Bu. Nanti ketika kita buat media itu kan ada beberapa, mungkin ada beberapa yang berbeda dengan rancangan gitu. Misalnya ini lebih bagus. Nah itu berarti nanti pas pengumpulan tugasnya perlu diedit lagi apa nggak perlu Bu? Disesuaikan aja Bu. Jadi gini Bu, ketika membuat naskah itu bisa beriringan dengan membuat media sambil gitu, bisa jadi. Gitu. Jadi membuat naskah, ketika membuat naskah Ibu itu sambil ngotak-ngatik di situ tapi baru mengidekan gitu, belum membuat secara fix. Kayaknya ini bagus dibuat menu. Mungkin nggak ya, coba link diklik, ngelink nggak ya gitu. Kalau misalnya aku pengen ada puzzle, coba-coba puzzle kayak gini. Bisa nggak ya? Misalnya kayak gitu.
Kalau bisa memungkinkan buat baru bikin naskahnya, gitu Bu. Bisa jadi beriringan, bisa jadi sebelumnya gitu. Barangkali ada tambahan ya Pak Kus. Ya, saya kira begitu Bu, jelas Bu. Gitu ya Bu Anjar, jelas Bu Anjar? Fleksibel ya, naskah dan produk itu fleksibel. Jangan jadi misalnya Anda membuat naskah kemudian muncul ide saat membuat, jangan jadi kan di naskah nggak gitu, jadi nggak dibuat, nggak seperti itu. Naskah itu hanya sebagai patokan kita untuk membuat media. Nah, kecuali Bu Anjar, kecuali kalau Ibu membuat naskah terus diberikan kepada orang lain. Orang lain yang mengerjakan naskah tersebut tidak akan fleksibel Ibu. Pasti dia hanya mengikuti naskah yang dibuat. Paham maksud saya? Iya Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Oke. Baik, begitu saja ya Pak Kus ya. Ada lagi pertanyaan? Saya ingin bertanya Bu. Oke. Gimana Bu Nangon? Untuk sesi ketiga Bu, ada tugas dari pengumpulan tugas analisis, GBIM, GM, lalu ada pengumpulan tugas naskah. Nah ini nanti apakah kita langsung memasukkan link iSpirit ataupun PowerPoint-nya atau hanya berupa gambaran saja Bu melalui Word? Lalu naskah PowerPoint-nya diletakkan di tugas final Bu. Naskah itu ditulis aja Ibu. Kalau gambar-gambar Ibu bisa ambil dari googling aja yang free. Gitu ya Pak Kus ya, kalau saya nggak salah tangkap. Jadi semua kaitan dengan naskah, GM itu semua dalam Word saja. Jadi Ibu naskah itu dibuat sebelum produk. Jadi kalau Ibu pengen ada gunung, ambillah gunungnya dari Google dulu. Belum sempurna, nanti sempurnanya ketika membuat iSpring. Bisa jadi Ibu hanya membuat kotak, misalnya ya bikin kotak, gambar gunung, ditulisin gambar gunung meletus. Itu di naskah boleh Ibu. Belum ada gambarnya nggak apa-apa. Gitu. Di tugas analis dan tugas naskah berarti kita hanya mengirimkan Word saja ya Bu? Iya, Word aja. Nanti iSpring langsung ya Bu? Iya, betul. Nanti kalau media benerannya itu di iSpring-nya. Kalau naskah itu Ibu bisa cari gambar dulu sementara ya, kecuali kalau dapat yang cocok. Kalau enggak pun Ibu nggak bisa gambar, Ibu tuh tinggal bikin kotak aja, tulisin gambar gunung meletus misalnya, atau gambar tentang hujan asam yang berdampak misalnya. Nah nanti pembuatannya itu ada pada saat produksi iSpring-nya. Paham ya Bu? Baik Bu, baik. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, nggak ada yang bertanya lagi ya? Ada lagi? Silakan Bapak Ibu, mumpung Bu Arita masih ada di sini. Silakan. Sudah cukup ya sepertinya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di WA grup juga, di LMS sih sebenarnya ya, prioritas di message, nggak apa-apa dipesan gitu ya, supaya Bapak Ibu aktivitasnya terlihat oleh semua orang, oleh stakeholder kami juga kelihatan bahwa aktivitasnya tinggi. Bapak Ibu diskusinya lebih baik di LMS saja atau di kelas online gitu ya, walaupun misalnya kalau nggak dijawab-jawab di WA lagi, tapi seenggaknya kalau di LMS itu ada rekaman di mana stakeholder kami bisa melihat keaktifan kelas ini, gitu ya Pak Kus? Betul. Walaupun nantinya belum dijawab aja nih Pak Kus, sudah di WA aja. Nggak apa-apa juga. Ya baik Pak Kus, barangkali saya sudah selesai ya materinya. Barangkali nanti bisa sambil kita berjalan aja ya Bapak Ibu. Ya baik Bu Arita, terima kasih Bu Arita. Terima kasih ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik. Terima kasih Bu Arita. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Masih hebat-hebatnya nanti produknya. Insyaallah. Kita tunggu ya Pak Kus ya hasilnya ya. Betul. Mantap betul. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Arita terkait dengan GBIM, jabaran materi, kemudian naskah, sedikitnya sudah ada gambaran. Akan lebih jelas kalau Bapak Ibu mempraktikkan itu, sudah ada contohnya, filenya juga mungkin nanti akan kita sharing ya di grup atau di LMS. Kembali ke aplikasi, saya ingin share
Ya. Saya ingin menitik beratkan lagi bahwa iSpring dokumen yang sudah terbentuk, ya, dokumen yang sudah terbentuk bisa diakses di lokal. Bisa diakses di lokal berupa local device, mau itu di dalam PC ataupun di dalam HP Android. Ya. Untuk dalam PC sudah jelas di sini tadi sudah kita praktekkan ada file output. File output ini akan bisa dikonversi. Kalau untuk kebutuhan online ada tools-nya. Nah, untuk konversi ke APK itu juga ada tools-nya. Nanti akan kita kenalkan langsung menggunakan aplikasi atau menggunakan video pembelajaran. Jadi akan saya kenalkan melalui video pembelajaran supaya lebih efektif. Nah, untuk kebutuhan online sehingga dokumen kita bisa diakses, dokumen ini bisa diakses di siswa menggunakan browser dengan laman dokumennya ada di sekolah Bapak Ibu atau di Google Drive. Ya. Untuk yang di sekolah, semisal sekolah memiliki domain www.sma1.com. Ya. Saat ini dijalankan, maka akan muncul tampilan awal sekolah SMA 1. Nah, kita tinggal mengkopikan folder latihan kuis, kemudian isinya file-file ini. Sudah selesai. Sehingga pada saat siswa mengakses dengan alamat sma1.com/latihan kuis, maka akan langsung menuju pada halaman dokumen kita yang tadi sudah kita contohkan, mau itu kuis ataupun pembelajaran. Oke. Yang kedua, kalau halnya Bapak Ibu tidak memiliki server sekolah, yang ada hanya Google Drive, ya, yang ada hanya Google Drive, maka langkah yang dilakukan adalah seperti ini. Dokumen yang ada di Google Drive itu akan dikonversi, bukan dikonversi ya, akan dibuatkan alias ya, seperti hanya gg.gg. Itu kan membuat alias alamat yang tadinya panjang banget menjadi singkat. Nah, kalau ini mengaktifkan dokumen yang ada di Google Drive untuk bisa diakses menjadi dokumen web. Dokumen web. Alamatnya ada drp.tw. Dengan alamat ini cukup sederhana, langkahnya cuma satu klik, maka akan muncul alamat webpage yang nanti akan bisa diakses. Hanya saja untuk mengakses halaman ini melalui web, ya, webnya adalah memanfaatkan iSpring Player yang harus diunduh di Android. Tuh. Kecuali akan dijalankannya menggunakan web, tidak perlu ada iSpring Player. Artinya di PC yang terkoneksi internet, boleh langsung saja jalankan alamat webpage latihan kuis. Tanpa perlu adanya iSpring Player, itu sudah bisa jalan. Kalau di komputer yang terkoneksi internet. Tapi kalau akan dijalankannya di laman memanfaatkan Android, maka harus diinstal iSpring Player. Bagaimana cara menjalankan paket aplikasi yang ada di lokal PC? Dokumen yang sudah terbentuk berupa latihan kuis, jadi di sini terlihat ada file index, ismplayer, dan lain sebagainya. File inilah yang akan dijalankan siswa. File index. Indeksnya di double klik, kalau itu di komputer, maka file itu akan langsung secara otomatis menuju browser. Saya ulangi. Di awal saat indeks dijalankan, maka akan muncul waktu ujian untuk kebutuhan. Oke, jelas Bapak Ibu ya? Mohon maaf Pak, mau tanya, Ya. untuk misalnya kan ini tadi kuis ya Pak? Ya, kuis. Kalau hasilnya pekerjaan anak itu nanti masuknya gimana nih? Oke, pertanyaan bagus. Kita ada di lokal, lantas terkirim kemana? Terkirimnya adalah terkirim ke email ibu yang didaftarkan saat publish.
saat menggunakan kuis atau saat menggunakan iSpring, saat menggunakan iSpring, nanti Ibu akan ditanya kemana hasil jawaban siswa akan dikirimkan. Pilihannya hanya satu, dikirim ke email. Berarti itu ya Pak, kalau lokal tidak bisa ya nanti untuk tahu rekapnya nilai itu di mana, tidak bisa dikerjakan gitu ya? Maksudnya tidak tahu hasil pekerjaan anak. Kalau lokal loh Pak. Bisa, maksudnya saat ujian, saat mengerjakan kuis, mau tidak mau pekerjaan itu harus terkirim ke email, gitu ya. Harus terkirim ke email. Kita lanjutkan kuis ini. Nanti akan terkirim kemana, ya? Pertanyaan pertama, pertanyaan berupa kimia, berupa multiple choice, pilihannya satu, tidak boleh lebih dari satu. Pada saat salah, karena didesain untuk bisa memberikan pembahasan, ya, maka diberikan pembahasan soal. Kemudian soal kedua, berupa multiple respon. Di sini terlihat gambar mana yang betul, gambar-gambar yang cocok tentang elektrolit, misalkan 1, 3. Next. Di sini kemudian ada soal berupa mencocokkan. Sebuah lebah, dia akan menghirup madu, kemudian daging akan dimakan oleh harimau, kemudian ikan akan dimakan oleh penguin, dan rumput akan dimakan oleh kuda zebra. Next. Karena ada 3 soal, kemudian kita submit. Pada saat submit, maka sending, pengiriman hasil akan terkirim ke email. Akan terkirim ke email. Seperti apa yang dikirim ke email itu? Kita sama-sama buka. Saya coba buka. Apa saja yang dikirimkan? Ini dia, Pak, Bu. Pada jam 1 ini PM, kemudian di sini hasilnya gagal, namanya, question survei-nya, ini pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, dia menjawab 100 gram, yang betul 6 gram. Ini kunci pembahasannya. Begitu seterusnya untuk soal-soal yang lainnya. Dan konten apa saja yang dikirim ke email ini juga bisa dipilih. Pak, saya cukup mendapatkan jawaban yang betulnya saja, atau jawaban yang salahnya saja yang dikirim ke email. Itu juga bisa didefinisikan. Oke, nanti ada di video pembelajaran, Ibu bisa simak itu. Jelas, Ibu? Berarti itu ya Pak, apa kalau misalnya ada 10 anak, 20 anak, juga nanti email yang masuk itu 20 gitu ya? Betul, betul. Email yang masuk seperti itu. Apakah ada settingan due date-nya, maksudnya date apa ya Pak? Batas waktunya gitu ada? Ada. Oh, jadi ya. Di dalam kuis atau di dalam ujian, kalau kuis bisa dikatakan dipersilakan atau definisi dalam dalam aturan, membuat aturan siswa untuk mengerjakan itu apakah 1 kali, bolehkah dia mengulang untuk beberapa kali, gitu kan? Termasuk kalau ujian dibatasi hanya 1 kali dengan tempo durasi hanya 60 menit, seperti itu selesai. Tidak bisa lebih dari itu, gitu. Waktu juga bisa disetting. Oke, ada Ibu di situ fasilitas.